Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini anak-anak kita akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kita ketahui dasar itu dapat berarti juga pondasi, asas, dan landasan. Kalian bisa bayangkan sebuah rumah, kenapa dia memiliki pondasi? Karena ia ingin rumah tersebut menjadi lebih kuat. Bisa kamu bayangkan rumah yang tidak memiliki pondasi apabila terjadi bencana alam? Tentu rumah itu mudah akan roboh. Begitu pula dengan negara. Jadi kita bisa berpikir bahwasannya fondasi negara kita haruslah bisa membuat negara ini menjadi kuat. Jadi the founding father kita dalam sidang-sidang BPUPKI dan sidang-sidang PPKI itu sudah membuat dasar negara. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 maka Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara. Apa yang terjadi ketika Pancasila dijadikan dasar negara? Pancasila akan dijadikan dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara akan menjadikan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jadi segala peraturan di Indonesia harus dijiwai oleh Pancasila. Pancasila juga akan menjadi hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila dijadikan papan uji aturan perundang-undangan. Setiap peraturan yang dibuat di Indonesia tidak boleh menyimpang atau tidak boleh melanggar Pancasila. Bila melanggar, peraturan tersebut dapat dibatalkan. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 7 ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga mengandung arti Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan meliputi bidang-bidang tersebut. Karena Pancasila ini masih bersifat umum, maka Pancasila ini perlu dijabarkan lagi atau diperjelas lagi dalam Undang-Undang Dasar. Contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dijabarkan dalam pasal 29 ayat 1, yang berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara ini mengakui adanya Tuhan. Oke, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan melalui pasal 28J ayat 1. Dalam pasal ini berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Jadi, setiap manusia itu harus saling menghormati hak-hak orang lain. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia dijabarkan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kita lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sila ini dijabarkan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah menurut sila keempat. Sila kelima, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dijabarkan dalam pasal 33 ayat 1, ayat 3. Oke, dalam pasal ini semua kekayaan intinya yang ada di Indonesia ini digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oke, sekian materinya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya.